Sebelum kita memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini, marilah sejenak kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Bawalah sahabatmu berdoa, bersama-sama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam namamu kami menyanyikan pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 127. Menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini yang tertulis dalam Yudas pasal 1 ayat 20 sampai dengan 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19
yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gerejamu bersama-sama dengan warga jemaatmu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama sanak saudara kami, karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami, karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja, karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami. Enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami. Terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih. Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa, memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih. Lihatlah mereka sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka. Janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih. Lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari. Kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya. Juga gerejamu di seluruh dunia ini. Berkatilah supaya gerejamu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para pekerja tenaga kesehatan, dan mereka yang sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan, kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi.
kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Yesus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah.
dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 474. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Pendeta Desmond Christian Hutagahol, STH.
Ajarilah aku untuk memahami maksud-Mu, agar hatiku damai dan teduh di dalam kasih-Mu. Tuhan, ingatkanlah aku agar selalu dekat denganmu. Ingin ku selalu mengasihimu sepanjang hidupku. Bagai bejana bentuklah hidupku dalam tangan-Mu. Jadikan aku hamba setia-Mu untuk bekerja dalam larang-Mu. Ku ingin menyenangkan hati-Mu setiap waktu. Ku ingin jadi berarti bagi-Mu untuk kerajaan-Mu. Tuhan, ingatkanlah aku agar selalu dekat denganmu. Ingin ku selalu mengasihimu sepanjang hidupku. Bagai bejana bentuklah hidupku dalam tangan-Mu. Jadikan aku hamba setia-Mu untuk bekerja dalam larang-Mu. Ku ingin menyenangkan hati-Mu setiap waktu. Ku ingin jadi berarti bagi-Mu untuk kerajaan-Mu. Ku ingin jadi berarti bagi-Mu untuk kerajaan-Mu. Mari kita dengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Pemberitahuan 1. Ibadah Pesta Hari Kenaikan Yesus Kristus. Gereja kita akan mengadakan ibadah Pesta Hari Kenaikan Yesus Kristus
yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Acara dan rekaman video akan dibagikan melalui WA Group Week. 2. Ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2020 tetap dilaksanakan di rumah. Acara dan rekaman video akan dibagikan melalui WA Group Week. 3. Mulai tanggal 18 Mei 2020, melalui Sintua Week akan dilakukan konfirmasi pelunasan lelang hari ulang tahun ke-4, 5, dan 6, janji iman, pembangunan, dan natura pembangunan kepada jemaat HKBP Pos Parmingguan Gading Serpong. 4. Sesuai hasil rapat jemaat, harusnya hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020 akan dilaksanakan pesta pembangunan di gereja kita. Berhubung wabah pandemi COVID-19, maka pesta pembangunan tersebut tidak dapat kita laksanakan. Dan sebagai gantinya akan dilakukan penggalangan dana pembangunan oleh panitia penggalangan dana yang telah dibentuk. Penggalangan dana bersumber dari Jemaat HKBP Pos Parmingguan Gading Serpong dan dari pihak eksternal atau non-jemaat. Penggalangan dana dari Jemaat HKBP Pos Parmingguan Gading Serpong akan dikoordinir oleh Sintua Week yang juga menjadi anggota panitia penggalangan dana. Marilah kita berikan yang terbaik untuk pembangunan gereja kita. 5. Pada buku acara ibadah tetap dibuatkan warta jemaat agar kita baca untuk mengetahui setiap kegiatan pelayanan di gereja kita. Demikianlah pemberitahuan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa pada pagi ini Tuhan, di mana kami melayani Engkau, memuji Engkau Tuhan Yesus, walaupun di dalam rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan semuanya itu sampai di dalam kasih dan karunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini, kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam keadaan apapun juga, Tuhan sudah memberikan 1 tahun umur yang panjang Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka dan memberikan kekuatan bagi mereka. Begitu juga dengan saudara kami yang sedang sakit Tuhan, berbaring di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan, jamahlah mereka, sembuhkan dan pulihkanlah mereka Tuhan. Begitu juga dengan keluarganya Tuhan, Kau berikan juga kekuatan dan Kau berikan juga kesabaran untuk saudara-saudara kami yang masih dalam pemulihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja HKBP Pos Parmingguan Gading Serpong yang sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan, yang kami tahu Tuhan Yesus masih banyak dana yang dibutuhkan Tuhan. Tuhan tolong gerakan hati setiap orang untuk dapat memberikan yang terbaik, terutama untuk penggalangan dana Tuhan untuk pembangunan gereja kami. Biarlah panitia dapat bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh untuk dapat menggalang dana, baik itu secara eksternal maupun juga internal Tuhan. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan sudah memberikan kami supaya kami dapat membangun gereja, dan Tuhan sendiri juga yang akan menyelesaikan semuanya Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang punya gereja kami, bukan kami orang perorangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan dunia dan juga keadaan di Indonesia ini Tuhan, dengan wabah pandemi Corona COVID-19 Tuhan, yang sampai saat ini terus Tuhan terjadi Tuhan Yesus, berjatuhan orang-orang yang sakit, tetapi juga ada yang sembuh Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi kami semua Tuhan. Kami rindu untuk datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk beribadah kembali Tuhan dengan saudara-saudara kami, supaya kami ada kesatuan, kekuatan hati Tuhan Yesus, bukan di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa tiada yang mustahil, bahwa semua ini akan Tuhan angkat, semua penyakit
Walaupun itu penyakit dianggap paling berat sekalipun Tuhan, kalau Tuhan punya kehendak untuk menyembuhkan, Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih Bapa, biarlah nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 487. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk Huria Pembangunan dan Pusat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu kali ini kita telah memasuki Minggu Rogate yang artinya berdoa. Dan firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-17 ayat 16 sampai ayat 27. 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-27 saya akan bacakan untuk kita. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir.
Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Doa ucapan syukur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, komunikasi yang baik merupakan salah satu kunci dari keberhasilan suatu hubungan. Baik hubungan di tengah-tengah keluarga, baik itu hubungan di tengah-tengah perusahaan tempat kita bekerja, bahkan di lingkungan masyarakat sekalipun. Sebab dengan komunikasi yang baik, maka akan melahirkan pengertian dan pemahaman yang baik pula. Dengan demikian juga halnya dengan komunikasi kita dengan Tuhan. Saudara, doa merupakan sarana komunikasi kita dan satu-satunya sarana kita untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan tentunya akan sangat dipengaruhi dengan seberapa seringkah kita berkomunikasi dengannya di dalam doa. Sebab hubungan kita dengan Tuhan tanpa doa itu sama seperti iman tanpa perbuatan, yang pada hakikatnya adalah mati. Jadi hubungan dengan Tuhan tanpa doa itu adalah nonsens, saudara. Itu adalah omong kosong belaka. Oleh sebab itu hubungan seseorang terhadap Tuhannya ditentukan seberapa seringkah ia berkomunikasi dengan Tuhannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats ini kita diajarkan oleh kitab Tawarikh tentang hidup Raja Daud yang penuh dengan doa ucapan syukur. Doa ucapan syukur terhadap apa yang sudah Allah perbuat dalam hidupnya, kehidupan keluarganya, terlebih terhadap apa yang telah Allah buat dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa saja yang membuat Daud selalu bersyukur kepada Allah? Jika kita lihat dari nats ini, dikatakan Daud selalu bersyukur kepada Allah karena yang pertama, perbuatan dan tindakan Allah yang besar yang telah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir, serta memelihara kehidupan mereka hingga sampai ke tanah
yang telah Allah janjikan. Kemudian Daud selalu bersyukur kepada Allah karena dia telah dilepaskan dari cengkraman Raja Saul. Daud juga bersyukur kepada Allah karena keluarga Daud diberkati Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa Israel. Daud juga selalu bersyukur kepada Allah karena Tuhan telah berjanji untuk membuat namanya besar. Daud juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berjanji akan membangun keturunan Daud. Daud juga sungguh bersukacita dan bersyukur kepada Allah karena tampuk kerajaan tidak akan beranjak dari keturunannya. Itu adalah janji Tuhan. Dan yang terakhir, Daud bersyukur kepada Allah karena Allah berjanji bahwa kasih setianya akan tetap tinggal di tengah-tengah bangsa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah hal-hal yang membuat Raja Daud menyampaikan doa ucapan syukurnya kepada Allah. Selain karena dia telah menerima berkat, selain karena dia telah menerima penyertaan Allah dalam hidupnya, ternyata dia juga telah menerima janji-janji Allah. Dan yang lebih hebatnya lagi, ternyata Daud mampu hidup dalam janji Allah. Sungguh luar biasa, saudara-saudari yang terkasih. Sekarang pertanyaannya bagi kita, siapakah di antara kita yang mampu hidup di dalam janji manusia? Adakah orang yang mampu hidup di dalam janji manusia? Tentu tidak ada. Sebab kita sendiri juga tahu bahwa janji manusia sering tidak bisa ditepati. Sebab manusia itu adalah pembohong. Seperti dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 4. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Untuk itulah Daud hidup di dalam janji Allah. Dan itulah yang bisa kita tiru dari Raja Daud, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Supaya kita bisa hidup dalam janji Allah seperti yang diperbuat oleh Raja Daud. Dan dalam nas ini Raja Daud mengungkapkan doa ucapan syukur karena dia mengingat rencana Allah di dalam hidupnya. Dia mengingat rencana Allah dalam hidupnya. Satu pelajaran bagi kita bahwa ternyata hanya dengan mengingat janji Allah, kita juga sepatutnya bersyukur. Bukan hanya terhadap semua yang telah Allah perbuat, tapi juga kita harus bersyukur terhadap apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Satu pelajaran bagi kita bahwa ternyata berdoa harus lebih banyak mengungkapkan rencana Allah dan bukan rencana kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, artinya hendaklah doa kita itu, hendaklah permohonan kita itu melebur dalam keinginan Allah. Jadi apa yang Allah inginkan adalah apa yang kita minta kepadanya. Sehingga apapun yang terjadi, kita sudah yakin bahwa itu adalah apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam hal berdoa mungkin sudah sering kita ketahui dan kita pelajari bagaimana berdoa dan apa jawaban-jawaban doa. Tetapi dalam hal berdoa, yang terpenting yang pertama adalah pengenalan diri.
pengenalan diri sangat dibutuhkan. Sehingga kita tidak akan pernah kecewa ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ketika kita mengenali siapa diri kita, maka semua permintaan kita yang belum dijawab oleh Tuhan, kita tidak akan merasa kecewa. Sebab kita tahu Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai umat yang telah ditebus oleh darahnya. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih sama seperti Daud, doa Daud bukan tidak dijawab oleh Allah, tetapi Allah lebih mempersiapkan rencana itu supaya semakin matang. Ketika Daud meminta, berdoa, memohon, dia ingin membangun bait suci, apa yang terjadi? Allah berkata kepada Daud, "Dangi nahu halo mohon, aku tidak menginginkan itu, sebab aku tidak tinggal di satu tempat saja. Allah ada di mana-mana." Untuk itulah ternyata rencana Daud dijalankan oleh Allah kepada anaknya Salomo. Itulah rencana Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan Daud. Sama dengan filosofi rumah adat Batak, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Rumah adat Batak itu dibangun dengan atap yang lebih tinggi di depan daripada di belakang. Sebab orang Batak mempercayai dan meyakini bahwa generasi ke depannya, bahwa anak-anaknya nanti akan lebih tinggi jabatannya dari orang tuanya. Sama seperti yang Allah rencanakan dalam kehidupan Daud. Ternyata Allah berkehendak bahwa Salomo lah anaknya yang membangun bait suci untuk Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan orang percaya harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Terlebih dalam masa COVID-19 ini. Jangan karena kita tidak beribadah di gereja, jangan karena kita tidak berkumpul bersama saudara-saudari seiman, akhirnya kita pun tidak pernah untuk berdoa. Adong doi, aladang mar minggu, ujungna gabidang digot mar tangian. Karena dia tidak beribadah di rumah, akhirnya dia pun tidak berdoa. Jangan karena kita tidak sakit, jangan karena kita masih sehat, jangan karena kita belum kena penyakit, maka kita tidak rajin berdoa. Tapi ketika sudah kena penyakit, baru kita berdoa dengan begitu kusuknya, bahkan sampai menangis. Mungkin sampai berguling-guling. Tuhan sembuhkan aku, sembuhkan aku. Padahal ketika kita masih sehat, kita lupa kepada Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kita. Jangan sampai demikian. Berdoalah setiap saat. Baik waktu kita sehat, baik waktu kita senang. Sebab itulah kunci dari kedekatan kita dengan Allah. Juga supaya setiap orang Kristen melatih dirinya untuk berdoa, agar di hari yang akan datang dangarong be nama doa unang maju pertanyaan di jabu nami bah. Kenapa? Nabi yang disuruh mar tanian. Supaya di hari yang akan datang tidak ada lagi orang yang bilang, janganlah pertanyaan di rumah kami. Kenapa? Karena mungkin si bapak takut disuruh berdoa. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan takut untuk mengungkapkan perasaanmu kepada Allah. Jangan takut. Terlebih di masa COVID ini. Mungkin sekarang kita dilarang untuk berbicara kepada teman kita tanpa menggunakan masker.
Mungkin kita dilarang untuk berkumpul bersama, berbicara, bercerita-cerita karena ada PSBB. Akan tetapi berbicara dengan Tuhan tidak kenal PSBB. Dan kita juga tidak perlu menjaga jarak. Bahkan kita tidak perlu memakai masker. Jangan takut, saudara, untuk mengungkapkan isi hatimu. Meskipun kau sulit untuk merangkai kata-kata, tapi Tuhan mengerti. Asalkan kau ungkapkan di dalam doa. Sebab dikatakan dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, inilah sikap iman dari orang percaya, di mana doa menjadi luapan iman kita dalam menjalani hidup di tengah-tengah rangkaian rencana, rangkaian kasih setia Allah. Untuk itu, tetaplah berdoa, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang masih melimpah dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang masih Engkau berikan. Demikian juga untuk kesempatan pada minggu ini. Engkau masih memberikan kami waktu untuk bisa berkumpul bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Sungguh luar biasa berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Tapi yang terutama pada saat ini ya Tuhan, kami juga berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada minggu ini. Engkaulah kiranya Tuhan yang membuka hati kami, sehingga firman-Mu itu dapat menerangi, dapat menyirami hati kami, dan kami semakin mengerti Tuhan, bahwa hanya melalui doa saja kami bisa semakin mengenal-Mu, kami bisa semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk pembangunan gereja Pos Parmingguon Gading Serpong. Engkau tahu Tuhan segala proses yang berjalan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami memohon kepada Tuhan, Engkau lancarkan semua prosesnya ya Tuhan, sehingga baik Tuhan di tengah-tengah kediaman kami bisa berdiri dan bisa kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang mengalami dampak karena COVID-19, baik dampak ekonomi. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu menunjukkan jalan bagi mereka, supaya mereka mampu Tuhan mencari berkat-berkat yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Engkau juga bukakan hati orang-orang percaya di sekitar mereka, sehingga mereka mendapatkan bantuan, mereka mendapatkan kasih dari orang-orang percaya yang ada di sekitarnya. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit karena COVID-19. Kami memohon kepada Tuhan, Engkaulah kiranya yang memberikan kekuatan, semangat, terlebih pengharapan kepada mereka, sehingga mereka tetap berharap akan kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan melalui itu mereka semakin bersuka cita dalam kehidupannya, dan memberitakan semua kesehatan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga,
Kami juga berdoa Tuhan untuk semua tim medis, juga untuk semua dokter yang sekarang berjibaku untuk melawan virus pandemi COVID-19 dari bangsa kami ini. Engkau kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka kebijaksanaan. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka mampu Tuhan melawan segala penyakit ini, supaya penyakit ini Tuhan tidak lagi berkembang di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, Engkau kiranya memberkati setiap pemimpin kami, sehingga mereka bisa dan mampu untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik, dan bisa untuk mensejahterakan masyarakat di masa-masa pandemi COVID ini. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkanlah kami ya Tuhan, sehingga kami tetap layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita umat ciptaannya. Terima kasih kepada Tuhan Allah kita, karena Dia berjanji akan hari esok. Dia telah memperhatikan keadaanku dari tahtanya yang di atas. Tuhan Allah berjanji akan membuat satu keajaiban yang besar untuk memberitahukan seluruh kebesaran kasih-Nya. Ketika kita sedang mengalami penderitaan saat ini karena adanya COVID-19, marilah kita berdoa dalam hati yang penuh pengharapan. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada kami.
Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kita berdiri dan bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
hati. Tetaplah berdoa dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati.